Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya M. Femi Ramdhani, NPM 187059. Di sini akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Yang pertama yaitu pemeriksaan telinga. Di sini saya akan menggunakan lampu Vessel yang ditaruh di kepala. Pertama, dinyalakan dulu lampu Vesselnya. Setelah itu, pelaksanaannya yaitu telapak tangan pemeriksa diacungkan seperti ini dengan jarak cahaya dengan telapak tangan yaitu 30 cm dengan proyeksi cahaya berdiameter 1 cm. Nah, kemudian cara duduk. Untuk cara duduk, penderita duduk di muka pemeriksa, lutut kiri masing-masing berdempetan dan kepala dipegang dengan ujung jari. Waktu memeriksa telinga yang kontralateral, hanya posisi kepala penderita yang diubah. Kaki, lutut penderita, dan pemeriksa tetap pada keadaan semula. Selanjutnya yaitu cara memegang telinga. Untuk telinga kanan penderita dipegang seperti ini. Telinga kanan penderita dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. 3 jari lainnya pada plano mastoideum, telinga ditarik ke postero superior. Kemudian telinga kiri. Untuk telinga kiri dipegang seperti ini. Telinga kiri dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. 3 jari lainnya di depan auriculum. Telinga ditarik ke postero superior. Kemudian hasil daripada pemeriksaan ini bisa dilihat seperti membran timpaninya, yaitu apakah ada membran timpani yang bombans dan juga perforasi, baik perforasi atik maupun perforasi yang lainnya. Sekian pemeriksaan telinga. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Untuk pemeriksaan hidung, yang pertama adalah inspeksi hidung luar. Yang diinspeksi yang pertama yaitu dilihat apakah kerangka dorsum nasinya lebar atau tidak, kemudian untuk polip nasinya dilihat, kemudian apakah ada fraktur atau tidak, kemudian dilihat apakah ada kemiringan atau tidak, saddle nose, lorgnette nose, kemudian dilihat apakah ada luka-luka atau tidak, kemudian apakah ada perubahan atau perbedaan warna pada hidung, kemudian apakah ada edem atau tidak, dan juga dilihat untuk sulcus nasolabialnya. Kemudian palpasi. Untuk palpasi hidung luar dilihat apakah ada infeksi atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan juga apakah ada krepitasi atau tidak seperti ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung untuk rinoskopi anterior. Di sini pemeriksa akan menggunakan alat spekulum. Pertama, spekulum dipegang menggunakan tangan kiri pemeriksa dan digenggam sedemikian rupa sehingga tangkai spekulum mudah digerakkan menggunakan jari tengah, jari manis dan jari kelingking seperti ini. Dan jari telunjuk tangan kiri pemeriksa digunakan sebagai fiksasi. Kemudian sebelum itu pemeriksa menyalakan lampu pemeriksaannya. Kemudian setelah itu spekulum dimasukkan secara perlahan ke dalam hidung pasien dalam kondisi tertutup. Seperti ini. Kemudian setelah spekulum berada di dalam hidung pasien dibuka secara perlahan dan dinilai. Yang pertama yaitu luas atau sempitnya rongga hidung, menilai karang hidung atau kongka inferior, kemudian apakah ada bengkak atau hipertrofi, dan apakah ada sekret di rongga hidung, kemudian apakah ada massa atau polip di rongga hidung, dan apakah ada deviasi spina septum. Setelah itu, spekulum dikeluarkan secara hati-hati untuk menghindari terjepitnya spekulum dengan bulu hidung. Sekian pemeriksaan hidung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tenggorokan. Yang pertama yaitu pemeriksaan faringoskopi. Untuk pemeriksaan ini dimulai dari bibir, apakah ada skizis atau tidak, kemudian apakah ada sumbing atau tidak. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dalam mulut hingga tenggorokan. Sebelum itu pemeriksaan ini menggunakan tang statel dan memegangnya mengukit seperti ini. Selanjutnya meminta pasien membuka mulut.
Saat pasien membuka mulut, dinilai dari lidahnya, dilihat atau diinspeksi apakah ada trismus, kemudian apakah ada petialismus, kemudian dinilai gerakan bibirnya, dan juga dinilai sudut mulutnya atau nervus 7, kemudian dinilai mukosa dan gingivanya apakah ada lukus atau tidak, dan kemudian setelah itu dilakukan perkusi seperti pada giginya apakah ada nyeri atau tidak. Seperti itu. Setelah itu dimulai penekanan pada lidah atau pada bagian 2/3 anterior lidah untuk menghindari refleks muntah. Kita tekan kemudian menilai seperti ini. Kita tekan seperti ini pada 2/3 anterior lidah, kemudian dinilai arkus anterior dan posteriornya bagaimana, kemudian uvula dan tonsil. Untuk tonsil dinilai ukurannya apakah besar atau kecil, kemudian kriptanya dinilai, kemudian apakah ada detritus atau tidak, kemudian menilai mukosa orofaring apakah ada granula hipertrofi, kemudian dinilai mukosa hiperemi ulti, dan juga apakah ada sekret atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan laringoskopi. Pemeriksaan ini yaitu tujuannya untuk menilai hipofaring dan laring daripada pasien. Untuk pemeriksaan ini, alat yang digunakan adalah kaca laring dan bius lokal. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan pembiusan pada pasien dan pasien akan merasa ada sensasi tebal di tenggorokannya dan tidak bisa menelan selama 15 menit. Permisi Pak, bisa buka mulutnya Pak? Seperti ini. Setelah dilakukan penyemprotan pada pasien, ditunggu beberapa saat. Kemudian memanaskan kaca laring sesuai prosedur yang ada. Setelah dipanaskan, pemeriksa mengambil kasa dan membungkus lidah pasien. Sebelum itu, pasien diminta untuk menjulurkan lidah panjang-panjang. Pak, bisa menjulurkan lidahnya Pak? Setelah itu membungkus lidah pasien menggunakan kasa yang tersedia seperti ini. Setelah itu pemeriksa memasukkan kaca laringoskopi ke dalam mulut pasien seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam mulut pasien kaca laringnya, dinilai mulai dari hipofaring, epiglotis, arytenoid, plica ventricularis, dan plica vocalis daripada pasien. Lalu pasien diminta bilang i dengan tujuan menilai pergerakan plica vokalisnya. Seperti itu. Sekian pemeriksaan tenggorokan. Sekian pemeriksaan telinga, hidung, dan juga tenggorokan yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.